Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mau salah satu dari kelas ini memimpin doa. Fadil, silakan. Persiapan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, agar pembelajaran kita lebih bersemangat, nah, saya ingin kalian menyuarakan iya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ketika saya bilang SMK, jawabannya apa? Ayo. SMK bisa. Kemudian SMK 5 bisa. Sekolah Kreatif Anak Muda. Terus bahasa Indonesia? Saya. Itu ya. Ya. Ayo dari pojok kanan sampai pojok kiri, dari Faiz sampai Gerardo, dari Gerardo sampai Faiz, kita mulai. SMK Bisa. SMK 5 Sekolah Kreatif Anak Muda. Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi sebelumnya, kemarin kalian sudah menganalisis teks biografi. Nah, teks biografi memiliki unsur dan struktur. Nah, saya ingin bertanya kepada Haidar. Nah, untuk Haidar, Struktur dari teks biografi ada 3, Pak, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. nah, betul sekali Haidar jawabannya. Berarti kalian semua masih mempelajari teks biografi dengan benar. Nah, sekarang saya mau tanya ke Chandra. Nah, teks biografi kemarin untuk analisis, nah ada beberapa hal yang ditentukan. Nah, di situ ada kata kerja, kemudian kata pasif, kemudian informasi penting. Nah, di sini kalian mengenal Pak Afif? Nah, apa yang kamu ketahui atau yang bisa diteladani dari beliau? Coba sebutkan. Ya, saya Pak. Sifat Pak Afif yang bisa diteladani yaitu beliau memiliki sifat pemimpin yang sangat baik dan bisa menegur siswa yang tidak menaati peraturan sekolah. Nah, berarti Chandra sudah paham betul ya? Sudah sering bertemu dengan Pak Afif. Apakah pernah diajar Pak Afif? Belum. Nah, justru tidak pernah, kalian sudah mengamati atau bisa mewawancarai juga. Nah, sekarang giliran Enggal. Nah, Enggal, coba di sini sebutkan apa saja yang bisa diteladani atau bisa ditiru dari Elma. Saya, Pak, Elma itu orangnya tegas, pintar, baik, dan juga bijaksana, Pak. Nah, semuanya sudah menjawab pertanyaan dari saya. Untuk Enggal, jawabannya bagus sekali. Berarti tahu persis bagaimana sih Elma di kelas ini. Itu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Nah, silakan dicermati ya. Nah, ini ke satuan pendidikannya memang di sini ya, SMK Negeri 5 Malang. Semesternya genap, kelas 10, PPLG 1. Waktunya 2 kali 55 menit. Nah, di sini untuk yang pertemuan pertama, kemarin kalian sudah menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Lalu yang kedua, sekarang adalah menyusun teks biografi. Itu ya. Yang pertama, nanti yang kita lakukan adalah mengidentifikasi
identitas tokoh. Jadi tujuannya yang pertama mampu mengidentifikasi identitas dari tokoh. Misalnya siapa tokoh yang kita identifikasi? Misalnya Pak Afif. Nah, misalnya bisa. Lalu melakukan wawancara dengan tokohnya. Nah, langsung, secara langsung. Berarti Enggal nanti wawancara dengan Elma secara langsung. Lalu yang terakhir baru kita membuat atau menyusun teks biografinya. Nanti saya beri video atau pelajaran untuk menyusun teks biografi. Audio Jungle. Audio Jungle. Sultan Indonesia. Dari sekian banyak orang, gelar Sultan disandang salah satu artis, ya Raffi Ahmad. Berbicara tentang karir, ia memulai terjun di dunia hiburan ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia memberanikan diri mengikuti casting pemain sinetron, FTV, bahkan layar lebar. Atas kegigihannya dalam mencoba dan selalu sabar, ia berhasil lolos dari casting meskipun hanya menjadi pemeran pendukung dalam salah satu sinetron terdahulu. Judul dari sinetron pertamanya yaitu Tunjuk Satu Bintang yang tayang pada tahun 2002. Belum puas hanya menjadi pemeran pendukung, ia terus mencoba dan memiliki semangat tinggi untuk terjun di dunia hiburan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sederhana tapi bermakna. Sekian banyak usaha yang dilakukan Raffi Ahmad, pada akhirnya tidak ada yang menyangka bahwa ia bisa terpilih menjadi pemeran utama dalam sinetron Senandung Masa Puber yang saat itu ditayangkan pada salah satu stasiun TV yaitu Trans TV. Pasangan pemeran utamanya adalah Bunga Citra Lestari. Selepas menjadi pemeran utama bersama Bunga Citra Lestari, jam terbang Raffi Ahmad di dunia hiburan semakin banyak, mulai dari menjadi pemeran di sinetron, FTV, bahkan layar lebar. Salah satu layar lebar yang pernah diikuti Raffi adalah Love is Cinta yang mendapatkan apresiasi baik dari kritikus film. Salah satu grup vokal ternama di tahun 2006 yaitu BBB Bukan Bintang Biasa. Proyek ini diadakan oleh salah satu musisi ternama yaitu Melly Goeslaw. Raffi mengikuti casting tersebut hingga akhirnya ia terpilih menjadi bagian dari Bukan Bintang Biasa bersama Chelsea Olivia Wijaya, Laudia Cynthia Bella, Ayu Sita, dan Dimas Beck. Setelah terbentuknya grup vokal BBB ini, mereka akhirnya meluncurkan lagu pertama dengan judul Let's Dance Together yang pada saat itu mendapat tuaian baik dari masyarakat. Tidak hanya bergerak pada bidang musik, BBB juga meluncurkan film pertamanya dengan judul Bukan Bintang Biasa The Movie dengan sutradara Lasja Fauzia. Setelah meluncurkan lagu dan film, Bukan Bintang Biasa meluncurkan lagu kedua dengan judul Putus Nyambung yang mendapatkan banyak pujian dari khalayak ramai. Seiring berjalannya waktu, karir Raffi Ahmad semakin melambung jauh. Tidak hanya mencoba di bidang akting dan musik, ia juga mencoba menekuni presenter dalam salah satu program televisi yaitu Dahsyat. Dahsyat yaitu salah satu program stasiun televisi RCTI yang bergerak di bidang musik dan komedi. Raffi membawakan acara Dahsyat bersama Luna Maya dan Olga Syahputra. Hingga pada akhirnya, Raffi mendapat sebutan artis terlaris karena menjadi presenter Dahsyat. Pada tahun 2009, di pertengahan merintis karir di dunia hiburan, ia juga mengalami masalah percintaan dengan beberapa tokoh dunia hiburan juga. Uniknya, seringkali ia mengalami cinta lokasi dengan lawan mainnya dalam suatu proyek. Berawal dari inilah, Raffi Ahmad mendapatkan julukan Playboy dari masyarakat. Beberapa artis yang pernah dekat dalam percintaan dengan Raffi Ahmad saat merintis karir yaitu Laudia Cynthia Bella, Ratna Gali, Yuni Sara, Bunga Zainal, Tias Mirasih, dan masih banyak lainnya. Semua itu tidak bertahan lama hingga pada akhirnya tahun 2014 Raffi Ahmad resmi menikah dengan salah satu aktris yaitu Nagita Slavina. Pria kelahiran 17 Februari 1987 inilah yang dulu kerap dijuluki Playboy di dunia hiburan. Raffi Farid Ahmad, ya itulah nama lengkapnya. Ia dilahirkan di kota Bandung dengan julukan Kota Kembang. Dalam dunia hiburan, kini lebih sering disapa Raffi Ahmad. Kehidupan yang saat ini dijalani sangat jauh berbeda dengan kehidupannya semasa sekolah menengah pertama.
Dulu, Raffi bukanlah anak konglomerat yang hidupnya serba tercukupi. Ia terlahir dari keluarga yang sederhana. Ami Konita dan Munawar Ahmad almarhum adalah kedua orang tua Raffi Ahmad. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Selain itu, Raffi juga menjadi anak laki-laki satu-satunya karena kedua adiknya adalah perempuan, Syahnas Sadikoh dan Nisha Ahmad, nama adik pertama dan kedua Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina resmi menikah pada tanggal 17 Oktober 2015. Pernikahan yang dilangsungkan bukan pernikahan yang kaleng-kaleng. Satu Indonesia dibuat heboh di setiap perbincangan. Hal tersebut dapat terjadi karena pernikahan dari keduanya disiarkan langsung di salah satu televisi nasional. Setelah menikah, rezeki yang datang pada keluarga kecil mereka tidak ada hentinya. Mereka memutuskan untuk membuat lagu bersama dengan judul Kamulah Takdirku yang rilis pada tanggal 4 Mei 2015. Lagu tersebut banyak diputar seantero Indonesia. Mereka berhasil membuat masyarakat terpukau dengan lagu Kamulah Takdirku. Kehadiran bayi laki-laki pertama dalam hidup Raffi dan Nagita menjadi penyempurna keluarga kecil mereka. Tepat tanggal 15 Agustus 2015, Nagita melahirkan buah hati pertamanya yang diberi nama Rafathar Malik Ahmad. Satu Indonesia ramai dibicarakan oleh kelahiran anak pertama Raffi dan Nagita. Berkenaan lahirnya Rafathar, ramai diperbincangkan bahwa Rafathar adalah ATM berjalan. Memang lucu, tapi itulah kenyataannya. Bahkan semua orang ingin menjadi sosok Rafathar. Ketika lahir langsung menjadi orang kaya. Semua kebutuhannya terpenuhi bahkan lebih. Jadi tidak heran jika masyarakat ramai menyebut Rafathar dengan ATM berjalan. Dalam perjalanan hidupnya, Raffi juga berhasil meraih banyak penghargaan dalam kategori apapun. Mulai dari kategori aktor ngetop, aktor terfavorit, grup terdahsyat, pembawa acara terfavorit, dan masih banyak lainnya. Pria yang pernah menempuh pendidikan mulai dari SD Taruna Bakti di Bandung, dilanjutkan mengenyam bangku sekolah di SMP Negeri 5 Bandung. Setelah itu melanjutkan di SMA Negeri 5 Bandung yang hanya beberapa waktu saja karena harus berpindah ke SMA Negeri 3 Jakarta. Tidak cukup sampai situ, ia berpindah lagi ke SMA Negeri 16 Jakarta. Selesai dalam studi di jenjang SD, SMP, dan SMA, ia memutuskan untuk melanjutkan studi di Universitas Paramida dan Universitas Terbuka. Keberhasilannya dalam bidang hiburan di televisi membuat Raffi tak berhenti mencoba dalam hal lain. Ia juga membuka channel YouTube bersama keluarganya yang bernama Rans Entertainment. Selain YouTube, Raffi dan Nagita merupakan selebgram yang mempunyai pengikut sampai dengan 60 juta akun. Dengan adanya sosial media yang dipegang, banyak pekerjaan yang bisa didapatkan. Mulai dari endorse produk, unggah video, hingga membuat sinetron tentang Rafathar yang berjudul Si AA. Si AA ini dapat dinikmati tayangannya di YouTube dan salah satu stasiun TV nasional, yaitu Antv. Tidak hanya Rans Entertainment, Raffi juga mendirikan Rans Music dan Rans Cilegon FC. Rans Entertainment juga merupakan salah satu rumah produksi, badan usaha hiburan, dan saluran YouTube yang didirikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jadi, akun YouTube Rans Music merupakan salah satu yang dinaungi oleh Rans Entertainment. Badan ini didirikan tanggal 27 Desember 2015. Tujuan awal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat kanal YouTube yaitu mengabadikan momen bersama keluarganya. Siapa sangka jika mengunggah video kehidupan bersama keluarga banyak ditonton oleh masyarakat yang kemudian dapat dimonetisasi. Selain mengunggah video kehidupan bersama keluarga, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam kanal tersebut juga mengunggah lagu-lagu, misalnya saja Kamulah Takdirku dan menayangkan serial Anak Si AA. Dengan adanya kanal YouTube, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bisa diperkirakan mendapatkan penghasilan kurang lebih antara 448 juta dan 7,1 miliar per bulan. Itu belum penghasilan dari endorse dan undangan-undangan di kanal YouTube lain juga stasiun televisi. Tidak heran saat ini dia disebut sebagai Sultan Andara. Baru saja beberapa bulan silam, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikaruniai putra kedua yang kebetulan laki-laki untuk kedua kalinya. Putra kedua dari Raffi dan Nagita diberi nama Ryanza Malik Ahmad.
Rayhanza dilahirkan bertepatan tanggal 26 November 2021. Rayhanza seringkali disapa akrab dengan Cipung. Tidak kalah dengan Rafathar masa kecil, Rayhanza juga berhasil membuat masyarakat Indonesia gemas akan sikapnya. Tidak jarang keluarga Raffi ataupun Nagita kerap membagikan video-video lucu Rayhanza dan Rafathar di akun Instagramnya. Selain keluarga, bahkan dari babysitter dan pegawai Raffi Nagita juga kerap mengunggah foto dan video lucu Rafathar dan Rayhanza. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan tentang pegawai Rans. Banyak masyarakat Indonesia yang berkeinginan menjadi pegawai Rans karena melihat dari video unggahan, bocoran kehidupan pegawai selama bekerja terlihat enjoy dan akrab dengan bosnya sendiri. Tidak heran jika banyak yang berkeinginan. Uniknya lagi, banyak muncul obrolan bukan mengincar PNS, pegawai negeri sipil, tetapi mengincar pegawai Nagita Slavina. Sangat lucu bukan? Kesuksesan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat ini bisa dikatakan menguntungkan orang-orang di sekitarnya. Mereka dapat membuka lapangan pekerjaan, meskipun mereka sudah memiliki segalanya, tidak lupa rutin memberikan sebagian hartanya untuk masyarakat yang membutuhkan. Baiknya lagi, Raffi dan Nagita mengajarkan pada anaknya, khususnya Rafathar, untuk berbagi dengan orang-orang sekitar. Salah satu contoh kecil, ulang tahun Rafathar yang ke-7 tidak akan digunakan untuk bersenang-senang saja, melainkan mengadakan santunan juga. Jadi, banyak hal yang dapat diambil dari sosok Raffi Ahmad, mulai dari kegigihannya, kerja kerasnya, suka menolong, masih banyak lainnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Betul. Nah, sekarang silakan dibuka di WA grup masing-masing ya. Kemudian kalian buka link yang sudah saya bagi. Nah, di sini nanti kita bisa menonton atau menyimak bersama video menyusun teks biografi yang memperhatikan struktur dan kaidah berbahasa. Jadi sesuai dengan tugas kita kali ini. Nah, seperti itu. Baiklah, silakan disimak. Saya putarkan dulu. Itu akan membentuk satu pernyataan tersendiri tentang tokoh tersebut. Nah, kita harus mungkin sampaikan itu saja sudah masuk ke tahapan yang lebih inti. Boleh diperjalan hidup siapa? Boleh jadi karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Edi Firmansyah. Adapun materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan menulis teks biografi dengan memperhatikan isi ya. Begitu para siswa-siswi dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan saya pada hari ini. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu siswa mampu menulis teks biografi tokoh dengan memperhatikan isi. Ya, jadi nanti kalian harus bisa menulis teks biografi dan tentukan terlebih dahulu tokoh atau seseorang yang akan kalian tulis biografinya. Ya. Yang pastinya adalah tokoh-tokoh tersebut usahakan tokoh-tokoh yang dekat dengan kalian, yang mempunyai sumber inspirasi kalian untuk ditulis oleh kalian untuk menulis teks biografinya. Agar kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, alangkah lebih baiknya para siswa-siswi mempersiapkan buku catatannya agar bisa mencatat poin-poin penting dalam materi kita pada hari ini. Oke. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kembali teks biografi, yang pertama, kalian harus bacalah teks biografi yang tersaji dengan cermat. Artinya, baca terlebih dahulu contoh-contoh teks biografi ya secara cermat agar kalian memahami struktur-struktur yang ada di dalam teks biografi tersebut. Yang kedua, tentukan isi pokok informasi teks biografi tersebut berupa yang pertama, kalian harus tahu ketika kalian ingin menulis sebuah teks biografi,
Maka kalian harus terlebih dahulu tahu tentang identitas tokoh yang akan kalian tulis. Yang pertama adalah mulai dari kelahirannya, kemudian pendidikannya, karir dan keteladanan, keistimewaan atau kemenarikan, dan permasalahan yang dihadapi tokoh. Nah, semua itu harus kalian tahu isi tokoh dari informasi biografi pada tokoh yang akan kalian tulis. Setelah kalian semua tahu isi pokok informasi teks biografi tersebut, barulah kalian mensusun kembali teks tersebut berdasarkan isi pokok informasi yang telah ditemukan dengan menggunakan bahasa sendiri. Tapi tetap ya, maksud dari bahasa sendiri adalah tetap menggunakan bahasa yang baku dalam menggunakan teks biografi. Contoh, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lebih dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan keturunan dari Keraton Yogyakarta. Pada umur 40 tahun, beliau mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak memakai gelar nama kebangsawannya lagi dikarenakan beliau ingin lebih dekat dengan rakyat secara fisik maupun hatinya. Biografi Ki Hajar Dewantara memang penuh pengabdian kepada Indonesia. Sudah banyak sekali hal bermanfaat yang dilakukan oleh beliau. Ki Hajar Dewantara bersekolah di LS yang dulu merupakan sekolah dasar Belanda. Selanjutnya beliau juga melanjutkan sekolah di Stopia yang merupakan sekolah dokter untuk bumi putra. Tetapi selama sekolah di Stopia, beliau tidak sampai tamat dikarenakan sakit. Hal ini juga banyak diceritakan di semua buku biografi Ki Hajar Dewantara. Beliau juga pernah bekerja menjadi wartawan di berbagai media cetak terkenal pada masa itu, seperti Miden, Java, Setyo Tomo, The Express, Kaum Muda, Pusara, Putusan Hindia, dan Cahya Timur. Tulisan beliau di berbagai media tersebut sangat komunikatif dan juga kritis, sehingga dapat meningkatkan semangat rakyat pada masa itu. Ketika membahas tentang biografi Ki Hajar Dewantara memang tidak pernah ada habisnya. Ada banyak sekali hal yang harus kita banggakan untuk beliau. Pada tahun 1908, beliau aktif sebagai pengurus di organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, beliau juga membuat organisasi sendiri bersama Dawes Becker atau lebih dikenal dengan Dr. Danu Dirja Setia Budi dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indis Parties. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, organisasi ini merupakan partai politik pertama di Indonesia yang beraliran nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Ketika ingin mendaftarkan partai ini, mereka ditolak oleh Belanda karena dianggap menumbuhkan nasionalisme pada rakyat. Dengan ditolaknya partai tersebut, mereka akhirnya Komite Bumi Putra yang digunakan untuk membuat kritik ke pemerintahan Belanda. Mereka menulis berbagai kritikan untuk pemerintahan Belanda yang dimuat di surat kabar The Express yang pemiliknya pada saat itu adalah The Widetor. Dalam tulisan tersebut, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin merayakan kemerdekaan di negara yang sudah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Karena tulisannya itu beliau dibuang ke Pulau Bangka sebagai hukuman pengasingan oleh pemerintahan Belanda. Cerita ini banyak ditemukan di buku-buku biografi Ki Hajar Dewantara. Setelah pulang dari pengasingan dan sempat melakukan perjalanan ke Belanda, beliau akhirnya mendirikan taman siswa. Selama pendirian taman siswa ini, banyak sekali tantangan dan halangan dari pihak pemerintahan Belanda. Dengan segala kegigihannya, akhirnya taman siswa mendapatkan izin berdirinya. Setelah masa kemerdekaan, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jika Anda mengunjungi Yogyakarta, Anda bisa mengunjungi museum yang didedikasikan untuk Ki Hajar Dewantara. Sekian artikel tentang biografi Ki Hajar Dewantara, semoga dapat memberikan informasi untuk Anda. Nah, inilah contoh dalam sebuah teks biografi ya. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal yang tadi ya, informasi-informasi mulai dari identitas sampai hal-hal yang berkaitan dengan prestasi-prestasi yang akan kalian tulis dalam tokoh tersebut ya. Mudah-mudahan kalian paham dalam materi kita hari ini dan semoga ada manfaatnya. Sekian materi kita hari ini dan semoga kalian bisa membuat teks biografi. Jadi tugasnya adalah kalian harus bisa membuat teks biografi terhadap tokoh yang telah kalian tentukan.
buatlah seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dibuka Google Classroom-nya masing-masing. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Pokok bentar ya. Kita ambil semua. Nah, sudah saya bagi kelompok untuk menyusun teks biografi. Nah, di sini nanti yang bawa laptop boleh langsung mengedit di laptop. Kemudian yang tidak bawa laptop nggak apa-apa, nanti pakai handphone saja. Seperti itu ya? Ya. Oke, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ya, Pak. Kelompok satu, kelompoknya Elma, silakan cari tempat bebas di mana pun boleh dilakukan. Elma, Fatir, Adewina, Dela, Indah. Di belakang boleh, di depan boleh. Intinya kita bisa mencari tempat. Yaudah, itu siji loh. Kenapa ada satu kelompok? Sudah, pasti kepas sini lagi. Tadi itu dunia saya, Pak. Iya, kelompok dua Chandra, Aisyah, Hilmi, Ananda ya. Ya. Lo di sini video kan? Kelompok tiga itu bagus, Pak Gerardo Enggal. Saya bilang pasti. Kelompok empat Ivan Diki, Rofi, Riko, Ferdindo. Kelompok lima Haidar, Catherine, Aaron, Nur Faiz, Dini, Afrida, pas. Nah ini kelompok satu. Kelompok satu di sini jadi keempat ya. Ya. Ada kesulitan untuk kelompok satu? Ya. Nah pertama apa yang kalian dapatkan dari informasi yang didapatkan dari kelompok? Tadi apa? Tanggal lahir, asalnya, asal lahir, ya bagus. Sudah sampai mana perkembangannya? Sampai awal karir itu, Pak. Masih sampai awal karir. Ya, masih aplikasi. Kalau begitu lanjutkan, masih ada waktu 15 menit. Kelompok dua, awalnya adalah Chandra. Ya, Pak. Tapi nanti yang jawab Aisyah ya. Maka Aisyah kelompok dua Happy Asmara. Happy Asmara itu siapa sih? Happy Asmara itu penyanyi, Pak. Asal mana? Asal Kediri. Nah untuk Happy Asmara yang bisa kalian ceritakan nanti apa? Kelahiran, nama lengkap, pekerjaan, pendidikan, sama orang tua. Itu saja. Iya. Setelah itu ada lagi halaman. Ada masalah dari ada. Baiklah lanjutkan. Raffi Ahmad kelompok 5. Nah, Catherine tidak masuk ya? Masuk, Pak. Untuk Faiz dulu saja. Untuk Faiz tahu ya Raffi Ahmad ya? Jelas. Tahu, Pak. Kamu memilih ini pasti ada alasannya. Nah, di sini Raffi Ahmad prestasinya apa saja? Kalau boleh tahu. Prestasinya banyak, Pak. Apa contohnya? Mempunyai tim sepak bola. Tim sepak bola siapa namanya? Nusantara. Nusantara. Punya tim basket juga. Untuk karir artisnya, keartisannya bagaimana? Sampai saat ini masih terkenal banget, Pak. Oke, silakan dilanjutkan untuk buat tesnya. Semangat. Kelompok tiga, kan bagus dan kawan-kawan ya. Nah di sini kamu Jokowi ya? Iya. Jokowi. Nah Jokowi itu apa saja sih prestasinya? Menjadi wali kota, terus pernah namanya usaha jadi presiden, menjadi gubernur. Untuk Jokowi yang bisa
inovasinya. Inovasi kebijaksanaan. Apakah semua memihak rakyat kecil? Ya. Sudah sampai mana perkembangan teks kalian? Pembahasan ada permasalahan? Bapak, saya percayakan ke kelompok kalian. Bagus. Terima kasih. Lanjutkan. Kelompok berapa kalian? 4. Kelompok 4 dipimpin oleh Ivan. Kalau sebelahnya Ivan bagus. Nah di sini apa yang kalian buat tadi teksnya? Tokohnya? Lionel Messi. Lionel Messi. Kenapa ambil Lionel Messi? Karena Lionel Messi ini salah satu pemain terbagus saat ini yang pernah ada di sejarah sepak bola. Bisa menginspirasi banyak. Kamu buka-buka apa ini Riko? Yang tadi? Lionel Messi, apa prestasinya kemarin terakhir? Piala Dunia, juara Piala Dunia. Ya, hebat sekali. Soalnya Apa? Nah, kemudian untuk Febrio, Lionel Messi sekarang main di mana? PSG. Apa posisinya di sana? Tetap sama yang kemarin atau enggak? sama-sama. Jadi Silakan dibuka itunya. Apakah ada permasalahan? tidak Tidak ada. Pembahasan tanda baca dan lain-lain posisi aman ya? aman. Sudah silakan dilanjutkan. Ya, makasih Pak. Kelompok 1 sudah? Belum Pak. Kelompok 2? Belum sudah. Tadi ada sudah ya kelompoknya Ivan bagus kalau nggak salah. Iya. Sudah juga. Kalian masih 80% ya? Iya. Saya beri tambah waktu 5 menit ya. Iya. Sudah silakan. Tahun 87 apa dong Arema yo lahir yo. Temenan 1987 pedok Ulani. Iya. Tapi Bandung kayak mau Sunda we. Iya. Umurnya pada Arema ya. Iya. Tuwek kan. Oke. Pingin menjadi grup vokal. Menjadi grup vokal. Yo, waktu 5 menitnya sudah selesai. Nah, sekarang giliran presentasi. Nanti presentasinya mulai acak ya, saya mulai acak saja. Dimulai dari kelompoknya Fatir ya, mau duluan. Kelompoknya Fatir silakan untuk menyajikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Kami dari kelompok 1 mewakilkan untuk mempresentasikan orientasi biografi dari Didi Kempot. Monggo teman-teman melihat PPT yang saya kirim di WA. Ini adalah bagian orientasi dari Didi Kempot. Dan ini bagian dari peristiwa penting dari biografi Didi Kempot. Dan yang terakhir adalah orientasinya Didi Kempot. Sekian, terima kasih. Nah, untuk kelompok lain silakan memberi pertanyaan
Silakan saya beri kesempatan 2 pertanyaan ya. Cukup 2 pertanyaan saja atau tanggapan. Silakan tanggapan. Nah, silakan siapa dulu? Ya, silakan Ivan. Pak, saya mau bertanya. Didi Kempot ini awal karirnya sebagai apa ya? Terima kasih Mas Ivan. Didi Kempot dimulai karirnya itu musisi di jalanan kayak ngamen di kota Surakarta tahun 1984. Sudah? Apa ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Dari kelompok lain jika mau menanyakan silakan. Untuk kelompok jika tidak ada, saya rasa cukup ya presentasi dari kelompok 1, kelompoknya Fadil dan Elma. Beri aplaus untuk kelompok. Silakan ditutup presentasinya. Sekian, terima kasih untuk kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Fadil dan Elma. Nah, lanjut ke kelompok 2 ya, biar tidak membawa waktu. Chandra dan Aisyah. Silakan. Nah, ya maksudnya kamu nunjuk. Ya, baiklah. Kelompok 2 silakan. Anda kan? Jadi ini. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan biografi dari Happy Asmara. Yang satu, ini adalah orientasi dari Happy Asmara. Yang kedua, ini adalah peristiwa penting dari biografi Happy Asmara. Yang sebelumnya adalah orientasi dari biografi Happy Asmara. Dan yang ketiga ini adalah orientasi dari biografi Happy Asmara. Sekian dari ngomong kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa pencapaian tertinggi dari seorang Happy Asmara? Terima kasih untuk Mas Haita yang sudah bertanya. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Happy Asmara berhasil meraih penghargaan Ambiar Awards kategori lagu patah hati Ambiar lagu 1. Baik aja. Iya. Terima kasih untuk Mas Haita yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kelompok 1 dan 2, sekarang lanjut kelompok 3 atau 4 dulu ini yang maju. Yo, 3 atau 4 dulu yang siap. Kayaknya kelompok Jokowi dulu ya. Jokowi. Ya, baiklah. Ivan dan Gerardo Arlen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang biografi Pak Presiden kita, Joko Widodo. Oke.
Yang pertama di sini ada orientasi dari teks biografi Joko Widodo. Yang kedua urutan peristiwanya. Lalu yang terakhir ada orientasi dari teks biografi kami. Nah, silakan yang mau bertanya. Saya, Ya, Abdul Malik. saya Pak, apakah nama kabinet dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Ya, silakan. Nah, untuk pertanyaan Abdul Malik, bagaimana untuk kelompoknya Ivan? Apakah bisa menjawab? Silakan. Karena kurangnya saya mencari informasi, jadi saya tidak bisa. Mungkin yang lain bisa membantu saya. Saya Pak, jawaban dari pertanyaan tadi itu adalah Kabinet Indonesia Maju. Apakah benar? Nah, berarti jawaban dari Diki Kabinet Indonesia Maju, betul ya? Nah, saya ingin lihat lagi dari kelompok satu tadi urutannya. Nah, dari Presiden Joko Widodo. Nah, untuk struktur teksnya, nah di sini untuk pemilihan kata-katanya, kemudian paragrafnya, kebahasaannya ini saya nilai bagus sekali karena di sini kalian sudah menempatkan urutannya pada bagian orientasi mulai dari. Nah, di sini ada pembukaan yang dimulai dari sebagai pengusaha mebel ia terjun ke dunia politik. Nah, di situ menarik untuk perhatian ke masyarakat. Nah, seperti itu. Lanjut ke lahir dan masa kecilnya. Nah, sampai pada pendidikannya. Nah, betul untuk teksnya bagus sekali. Beri plus untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 silakan di kelompok 3 silakan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada soalan dan kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk untuk kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 3 tadi untuk penayangan, untuk tugasnya, untuk hasil karyanya sangat bagus ya, karena di situ sudah lengkap, baik dari orientasi atau strukturnya itu sudah lengkap, kemudian kebahasaannya, bahasa atau diksi yang dipakai dalam paragraf-paragraf teks dari kelompok 3 itu bisa dipahami, bisa menarik pembaca. Kemudian sekarang berarti kelompok 4 dan 5. Kelompok 4 dan 5 saya mohon untuk tugasnya lebih ditingkatkan. Seperti itu. Silakan untuk kelompok 4. Siapa kelompok 4? Silakan maju. Biografi Messi. Oh, kok ini? Ini enggak Pak. Yuk, silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Yuliananta. Saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan biografi dari Lionel Messi. Oke, jadi di sini yang pertama dari biografi singkat Lionel Messi terdiri dari pembuka atau orientasi sedikit tentang Lionel Messi, lalu ada juga fitur yang kedua itu tentang peristiwa dari Lionel Messi, lalu yang ketiga yaitu tentang reorientasi dari Lionel Messi. Apa ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan Arlen dulu. Pak, siapa yang menyuruh Messi untuk bermain bola sehingga sukses sampai saat ini?
untuk sosok yang mendukung Lionel Messi untuk membawa hingga sukses itu dari mana nih? Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 4 sudah mempresentasikan Lionel Messi. Dan sekarang terakhir kelompok 5. Kelompok 5. Ayo, kelompok 5 menutup kita. Ayo lebih bersemangat lagi dengan kelompok 5. Maju. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil biografi tentang Raffi Ahmad. Pertama, orientasi dari biografi Raffi Ahmad yang berisi tentang awal Raffi Ahmad, awal lahir Raffi Ahmad. Terus yang kedua, bagian peristiwa penting. Ini berisi tentang peristiwa Raffi Ahmad yang saat akhirnya melejit. Terus yang ketiga, orientasi dari biografi Raffi Ahmad yang berisi tentang karir-karir yang telah saya capai. Apa ada pertanyaan? Saya untuk pertanyaannya itu, usaha apa yang membuat Raffi Ahmad sukses hingga hari ini? Oke, akan saya jawab pertanyaan dari Mas Fatir. Usaha-usaha yang telah dilakukan Raffi Ahmad ada banyak. Pertama, Raffi Ahmad jadi aktor. Yang kedua, mempunyai YouTube. Yang ketiga, juga mempunyai perusahaan yang namanya Rans Production. Nah, itu semua yang buat Raffi Ahmad jadi besar namanya. Udah. Terima kasih Mas Haidar. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kan kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 sampai 5 yang sudah mempresentasikan hasil tulisan kalian, teks biografi kalian. Nah, berdasarkan penilaian yang saya lakukan tadi, nah untuk yang terbaik tadi, untuk teksnya yang saya dapatkan adalah dari kelompok 3, kelompoknya Ivan Bagus. Nah, untuk yang lain, berarti yang perlu diperhatikan adalah di sini sisi kebahasaan, kemudian tokohnya ya, informasi tokohnya itu lebih diperdalam lagi. Misalnya kalian mencari atau riset atau wawancara, nah diperdalam lagi, menggali informasinya seperti itu. Nah, untuk Ivan Bagus dan kawan-kawan bisa share juga ke teman-temannya bagaimana bentuk yang sudah kalian sajikan tadi. Nah, seperti itu. Saya rasa untuk di sini berarti tadi kesulitannya. Nah, saya ingin tanya di sini untuk Febrio Aca. Ya Pak, saya kesulitan riset saat mencari browsing data nge-lag. Oh ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk Febrio, nah begini, kalau menurut saya sih ya, kalau lebih baik langsung saja tanya ke saya atau tanya ke teman yang
sudah paham materi, misalnya ke Ivan bagus, nah bisa ke siapa tadi, Abdul Moni, nah seperti itu boleh. Nah barangkali di sini ada yang mau menambahkan, silakan. Siapa? Yang mau menambahkan? Oh, Mas Fatih, ya silakan. Sama dari solusinya itu sama seperti Pak Nanang, mengambil informasi dari teman-teman atau ke tempat yang ada wifi-nya. Jadi masih ada tempat untuk mencari media, mencari informasi dari Google. Nah seperti itu, beliau ya, bisa dipahami. Nah selanjutnya, nah di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah untuk teks biografi di sini, karena di sini sistemnya project based learning. Nah di sini project based learning berarti berbasis project, berarti berbasis proyek. Berarti nanti kalian di sini setelah kalian membuat tadi tayangannya, nanti kalian bisa membuat bentuk biografinya itu dalam bentuk teks yang sudah di print, yang jadi, yang berkualitas, nah seperti itu. Nah berarti nanti direvisi dulu teks biografi yang sudah kalian susun tadi, seperti itu ya, paham ya? Nah berarti kegiatan hari ini sudah di penghujung waktu. Nah sekarang saya ingin dua anak untuk memberikan refleksinya, refleksi pembelajaran baik dari segi materi maupun dari segi pembelajaran secara menyeluruh. Nah yang pertama saya ingin menunjuk siapa ya, di sini ada Faiz. Saya Pak Faiz. Menurut saya teks biografi ini memiliki banyak manfaat karena banyak informasi penting dari tokoh yang bisa kita ambil. Manfaatnya, namun penulis harus mampu menyajikan tulisan agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah untuk Faiz, bagus sekali jawabannya. Jawabanmu mewakili seluruh teman-teman kalian di sini pada pembelajaran menyusun teks biografi. Banyak sekali manfaatnya memang dalam pembelajaran tadi. Nah setelah Faiz, refleksi yang kedua. Nah ini selain dari materi dari yang lain ini, sekarang dari Emma, silakan refleksi yang kedua. Baik Pak, izin menjawab. Dari materi yang tadi saya mendapatkan refleksi bahwa saya mampu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi, dan saya juga mampu atau lebih berkompeten dalam berbahasa. Terima kasih Pak. Ya, beri tepuk tangan untuk dua teman kalian. Nah, telah sampailah kita pada penutup. Nah, berarti kesimpulannya, teks biografi mempunyai banyak manfaat, lalu memberi wawasan atau pengetahuan bagi pembaca. Apalagi misalnya kita ingin melihat jasa-jasa dari Jokowi, kemudian dari Lionel Messi prestasinya, kemudian dari misalnya Pak Afif tadi pada awal pembelajaran tadi ya, seperti itu. Berarti banyak sekali manfaatnya. Dari kebahasaan juga. Apalagi jika kalian di sini kan jurusan IT ya, jurusan teknologi, berminat untuk menggunakan keterampilan kalian, kreativitas kalian dalam bidang teknologi itu bisa menghasilkan loh. Nah di situ di website itu perusahaan-perusahaan bisa dikontak, perusahaan kalian bisa dipublikasikan. Nah untuk menutup pembelajaran kali ini, saya minta Haida untuk memimpin doa. Baik Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah untuk publikasi, berarti untuk penugasan tadi silakan di-upload di link yang sudah saya bagikan ya. Iya Pak. Nah cukup segini saja dari saya pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas atensi
perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sen, Pak. Dah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, monggo Pak, nggak apa-apa. Nanti saya cut. Sampun buka, Pak. Action, Pak.